Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang matematika peminatan dan itu akan diajar oleh Ermeoko atau Ibu. Dan ini untuk matematika peminatan di kelas 11 12 IPA. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama untuk bab 1 itu tentang limit fungsi trigonometri. Nah, dalam limit fungsi trigonometri, kita akan belajar ada 3 poin. Yang pertama, itu ada limit trigonometri X mendekati C. Ditulis X anak panah C, ya. Kemudian, ada limit trigonometri X mendekati 0. Yang ketiga, ada limit trigonometri X mendekati tak terhingga. Nah, ini kita akan belajar satu persatu. Nah, sebelum kita lanjut ke limit X mendekati C, kita tahu dulu apa itu limit fungsi trigonometri. Nah, limit trigonometri adalah nilai terdekat pada suatu sudut fungsi trigonometri. Nah, limit fungsi ini bisa langsung disubstitusikan seperti limit fungsi aljabar, namun ada yang harus diubah dahulu atau menggunakan teorema limit trigonometri. Nah, ini untuk fungsi trigonometri sudah ada di kelas 10 dan kelas 11. Hanya saja ini lanjutannya tentang limit. Nah, kita lanjut. Untuk menentukan nilai limit suatu fungsi trigonometri, ada beberapa cara yang bisa dipakai. Seperti yang pertama, metode numerik. Yang kedua, menggunakan turunan. Yang ketiga, kita substitusikan langsung. Yang keempat, dikali sekawan. Yang kelima, pemfaktoran. Kemudian macam-macam trigonometri ini sudah diketahui dari kelas 1 sudah ada, kelas 2 juga sudah. Nah, itu ada 6. Yang pertama kosinus, itu disingkat cos. Yang kedua ada sinus, disingkat sin. Yang ketiga kosekan, disingkat kosek. Kemudian ada tangen, disingkat tan. Ada kotangen, disingkat kotan. Dan sekan, disingkat sek. Nah, untuk rumus limit trigonometri untuk X mendekati C, ya ini ada beberapa. Yang pertama, limit sin X, X mendekati C, itu sama dengan sin C. Kemudian limit cos X, X mendekati C, sama dengan cos C. Dan limit tangen X sama dengan tangen C. Limit kosekan X, X mendekati C, sama dengan kosekan C. Dan limit sekan X, X mendekati C, sama dengan sekan C. Limit kotangen X, X mendekati C, sama dengan kotangen C. Ya, jadi ini bisa langsung disubstitusikan langsung untuk X sama dengan C. Kita lanjut, ada rumus limit trigonometri untuk X mendekati 0. Misalnya yang pertama, limit sin X per X, X mendekati 0, atau limit X per sin X, X mendekati 0 itu sama dengan 1. Karena sin X per X itu sama dengan 1, atau X per sin X itu juga sama dengan 1. Ya, lanjut. Limit tangen X per X itu sama dengan 1, atau dibalik, limit X per tangen X itu juga sama dengan 1. Kemudian lanjut, limit sin AX per BX untuk X mendekati 0, atau limit AX per sin BX itu sama dengan A per B. Karena sin X dengan X-nya nanti habis, tinggal A per B. Di sini juga ada A per B. Kemudian limit tangen AX per BX untuk X mendekati 0, atau limit AX per tangen BX untuk X mendekati 0 itu sama dengan A per B. Jadi X di atas mati dengan tangen X, kemudian tangen X yang ini mati dengan X yang di bawah. Tersisa A per B. Kemudian yang ini limit sin AX per sin BX untuk X mendekati 0, atau tangen AX per tangen BX
itu sama dengan A per B. Jadi sin X per sin X itu habis, tinggal A per B. Ini juga sama, tangen X per tangen BX itu habis X-nya, tinggal A per B. Kemudian sin AX per tangen BX atau limit tangen AX per sin BX itu sama dengan A per B. Dia hanya terbalik. Ya. Kemudian limit sin AX ditambah tangen BX per CX dikurang sin DX ini sama dengan A ditambah B per C dikurang D. Jadi ini sin AX nanti mati. Kemudian tambah BX, X-nya juga nanti habis. Tinggal A tambah B, C dikurang D. Kemudian limit 1 dikurang cos X per X. Untuk X mendekati 0 itu sama dengan 0. Ya, ini beberapa fungsi limit trigonometri untuk X mendekati 0. Lanjut, persamaan trigonometri ini mungkin sudah ada di kelas 11, tapi ini akan kita gunakan dalam persamaan limit untuk penjabaran nanti ya. Yang pertama, itu ada sin 2X, atau itu sama dengan 2 sin X cos X, atau cos 2X sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X, atau cos NX itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat N per 2X. Misalnya di sini 6, berarti di sini jadi 3X. Kalau di sini 4X, berarti di sini 4 bahagi 2, jadi sin kuadrat 2X. Ya, lanjut. Untuk cos X dikurang sin X, itu sama dengan cos 2X per cos X ditambah sin X. Lanjut, 1 dikurang cos X, itu sama dengan 2 sin kuadrat 1/2 X. Kemudian untuk 1 dikurang cos 2X sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikurang cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nah, ini beberapa persamaan yang akan kita gunakan dalam limit fungsi trigonometri. Kita lanjut. Contoh. Ya, ini contoh ya. Ini contoh untuk X mendekati C. Yang pertama, limit sin X sama dengan titik-titik. Untuk X mendekati pi per 4. Ya, untuk pi per 4. Nah, di sini kita akan langsung tadi di persamaan pertama untuk sin C, untuk sin X itu sama dengan sin C. Jadi langsung ya. Berarti limit sin X itu sama dengan sin pi per 4. Karena ini pi per 4 ini adalah C yang tadi ya. C itu untuk bilangan yang tidak ditentukan. Jadi X mendekati C atau X mendekati pi per 4 itu sama dengan sin pi per 4. Nah, di dalam matematika, pi ini bukan 3,14 ya. Tetapi di dalam sudut, pi ini nilainya 180 derajat. Nah, 180 derajat dibahagi 4 itu kan nilainya 45 derajat. Sehingga sin pi per 4 ini kita ubah menjadi sin 45 derajat. Nah, masih ingat di kelas 1 sudah ada sin untuk sudut istimewa. Sin 45 derajat itu nilainya 1/2 akar 2 ya, ini ya. 1/2 akar 2. Ini untuk X mendekati C contoh yang pertama. Kita lanjut di contoh yang kedua. Limit cos 2X, ini ya. Cos 2X per sin X dikurang cos X, di mana X mendekati pi per 4. Ya. Kita lihat di sini ada cos 2X. Cos 2X tadi di materi sebelumnya itu sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nah, jadi untuk cos yang di atas, yang ini nanti, kita akan ubah ke dalam persamaan yang ini ya. Kemudian lihat, kita jabarkan di bawah. Limit
cos 2x. Nah, ini kita ubah dengan identitas yang di atas tadi. Per sin x dikurang cos x, di mana x mendekati pi per 4. Ya, kita faktorkan yang di atas tadi. Sehingga limit sudah diubah ya. Jadi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x per sin x dikurang cos x. Ya, lihat lagi. Di sini cos dengan sin. Di bawah sin dengan cos. Supaya seimbang, kita balik. Jadi cos dengan sin. Ya, lanjut. Untuk yang persamaan di atas, masih ingat yang A kuadrat dikurang B kuadrat di kelas 1 bab pertama. Nah, jadi kalau A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A dikurang B dikali A ditambah B. Jadi ini kita faktorkan lagi yang ini ya. Sehingga menjadi limit cos X. Yang ini ya, ini A, ini B. Berarti cos X dikurang sin X dikali cos X ditambah dengan sin X. Kemudian yang ini, supaya seimbang dengan di atas, supaya sama sin dengan cos atau cos dengan sin, maka di sini jadi min cos dikurang sin x. Kalau min cos dikali min dikali cos x jadi min cos x, min dikali min sin x menjadi sin x. Cuma diubah supaya sejajar dengan yang di atas. Sehingga di sini ada cos x dikurang sin x, di atas juga ada cos x dikurang sin x. Ini nanti mati. Ya, habis jadi satu ya, habis. Jadi yang tersisa tinggal cos x ditambah dengan sin x. Ya, lanjut. Jadi limit cos x ditambah sin x per, di sini min tadi sudah habis, ini tinggal satu, berarti min 1. Untuk x mendekati pi per 4. Kita lanjut. Cos x per min 1 menjadi min cos x. Sin x per min 1 menjadi min sin x. Sehingga hasilnya nanti menjadi min cos x dikurang dikurang sin x. Untuk x mendekati pi per 4. Sekarang kita masukkan nilai pi per 4. Masih ingat tadi kan? Pi nilainya 180 derajat. Dibahagi 4 didapat 45. Sehingga ini sama dengan min cos pi per 4 dikurang sin pi per 4 sama dengan cos 45 nilainya 1/2 akar 2. Kemudian sin 45 juga nilainya 1/2 akar 2. Berarti di sini min 1/2 akar 2 dikurang 1/2 akar 2 itu hasilnya min setengah dikurang min setengah didapatkan jadi 1 bukan 0 ya. Min 1/2 akar 2 dikurang min 1/2 akar 2 itu sama dengan min 1 akar 2, tapi satunya tidak ditulis sehingga jadi min akar 2. Nah, jadi hasil dari cos 2x per sin x kurang cos x di mana x sama dengan pi di mana x mendekati pi per 4 itu hasilnya min 2. Ya, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut. Yang ketiga, limit 1 dikurang cos 4x ya. 1 dikurang cos 4x per x kuadrat di mana x mendekati 0. Ya. Ini kita lihat ada tadi di persamaan di atas 1 dikurang cos 4x itu sama dengan 2 sin kuadrat 2x. Ada di persamaan yang Ibu kasih pertama tadi ya. Sehingga kita ubah itu cos 4x di atas ini menjadi persamaan yang ini ya. Sehingga limit 1 dikurang cos 4x per x kuadrat x mendekati 0 itu sama dengan limit 2 sin kuadrat 2x. Yang ini ya, diubah yang ini tadi jadi ini per x kuadrat. Nah, ini ada 2 di sini. 2-nya kita majukan ke depan menjadi 2 limit sin kuadrat 2x per x kuadrat di mana x mendekati 0. Ya, ini sin kuadrat 2x itu sama saja dengan sin 2x dikali sin 2x. Ada 2 berarti ya. Ya, lanjut. Kita ubah lagi yang di atas menjadi sama dengan 2 limit sin 2x dikali sin 2x dari yang di atas ya. Karena ada kuadrat ini berarti ada 2.
per, ini X kuadrat berarti X dikali X, ya. Sama dengan 2 limit sin 2X per X dikali sin 2X per X, karena di bawah ini cuma X, kita kalikan lagi dengan 2 per 2, kali supaya 2X, di bawah juga 2X, kemudian ini sin 2X juga per X, kita kalikan 2 per 2, sehingga 2 limit sin 2X, yang ini tadi jadi 2X, ya, jadi sama ya, jadi tinggal 1, sin 2X per 2X sama dengan 1, kemudian yang ini, sin 2X per 2 kali X juga ada 2X, ini juga jadi 1, yang di atas, 2 dikali 2 masih tersisa 4, berarti ini jadi 1 ya, ini sama dengan 2 dikali 4 dikali dengan 1, ya, 1 yang ini ya, 4 dari sini. Berarti 2 kali 4 8, dikali 1 hasilnya tetap 8. Ya, itu untuk contoh yang ketiga, X mendekati 0. Kita lanjut. Yang keempat, limit cos 4X dikurang 1 per min 4X kuadrat. Untuk X mendekati 0 hasilnya adalah titik-titik. Kita lihat untuk cos 4X ya, masih ingat tadi yang cos NX. Nah, ini ya. Jadi untuk cos 4X itu kita jabarkan menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X. 2X ini didapat dari 4 bahagi 2, didapat 2X ya. Lanjut. Kita ubah ini 4X yang di atas menjadi persamaan yang ini. Sehingga limit cos 4X dikurang 1 per min 4X kuadrat itu sama dengan limit 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X dikurang 1. Jadi yang ini dari atas ya. Per min 4X kuadrat. Ya, lanjut. Limit 1, kita keluarkan tanda kurungnya, 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X dikurang 1 per min 4X kuadrat. Nah, di sini 1 dikurang 1 itu habis 0. Berarti tersisa min 2 sin kuadrat X. Sehingga limit min 2 sin kuadrat 2X per min 4X kuadrat, yang ini untuk X mendekati 0. Kita selesaikan. Di atas ada min, di bawah ada min. Min dibahagi min hasilnya menjadi positif. Sehingga limit 2 sin kuadrat 2X per 4X kuadrat ya. Ya, untuk X mendekati 0. Di sini ada 2. 2-nya kita pindahkan. 2 kita pindahkan ke depan, sehingga 2 limit sin 2X per 2X, ini ibu kurungkan kuadrat. Ini karena ada sin kuadrat 2X, berarti ada 2 tadi ya. Kemudian di sini 4X kuadrat, berarti 2X kali 2X, hasilnya 4X kuadrat. Sin 2X kali sin 2X, hasilnya jadi sin kuadrat 2X. Jadi ibu keluarkan, jadi sin 2X per 2X ini nanti hasilnya jadi 1. Karena limit sin X per X itu sama dengan 1. Sehingga ini 2 tetap turun. 2 dikali sin yang ini tadi hasilnya 1. Berarti 2 dikali 1 kuadrat. 1 kali 1, 1 dikali dengan 2 hasilnya 2. Sehingga ini sama dengan 2. Jadi limit cos 4X kurang 1 per min 4X kuadrat X mendekati 0 itu hasilnya 2. Nah, jadi ini ada 4 contoh. Lanjut, ini ada tugas 2 nomor. Yang pertama untuk X mendekati pi per 4 ya. Yang pertama ini ada limit 1 dikurang sin 2X per cos kuadrat 2X untuk X mendekati pi per 4. Ini ada bantuan rumus, jadi gunakan cos kuadrat 2X, ini jadi dijabarkan nanti ya. Itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat 2X. Nah, ini dijabarkan lagi nanti.
1 dikurang sin kuadrat 2x itu sama dengan 1 dikurang sin 2x dikali 1 ditambah sin 2x. Dari aturan matematika yang A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A dikurang B dikali A ditambah B, ya. Ini materi kelas 1 juga. Yang kedua, ini ada limit sin kuadrat 2x dikurang cos kuadrat 2x per sin 2x dikurang cos 2x untuk x mendekati pi per 8. Jadi pi-nya nanti 180 dibagi 8 itu sudutnya, ya. Gunakan, ya. Yang di atas ini Anda jabarkan. Jadi sin kuadrat 2x dikurang cos kuadrat 2x itu sama dengan sin 2x dikurang cos 2x dikali sin 2x tambah cos 2x. Jadi nanti dijabarkan yang ini yang di atas, ada baku mati dengan di bawah, seperti contoh yang nomor 3 tadi, ya. Baru setelah didapatkan hasilnya, masukkan nilai X ke dalam persamaan. Baru cari menggunakan rumus nilai X dalam yang di kelas 1 dulu di nilai-nilai istimewa untuk sudut berapa, ya, untuk sudut tertentu. Ya, mungkin ini untuk pertemuan pertama. Ibu hanya kasih 2 tugas. Kalau ada yang kurang paham boleh tanyakan sebentar, ya. Ya, sekian materi untuk pertemuan pertama. Terima kasih. Kita ketemu di pertemuan kedua minggu depan. Shalom.